Shalom Bapak Ibu Saudara, jumpa kembali dengan saya Pendeta Suranta Purba dalam program SBB, program yang luar biasa, Sepakat Bertumbuh Bersama. Kita masuk ke dalam episode yang ke-27. Hari ini kita akan bahas Mazmur pasal 25, ayat 1 sampai dengan ayat 22, saya akan bacakan bagi kita. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku, sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semua itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat, Ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahanku itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku, kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitan. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakan. Bapak Ibu, tema firman Tuhan dari Mazmur pasal 25 ini adalah berjalan bersama Tuhan. Kalau kita mempelajari Mazmur 25 ini, ya, di sini Daud menggambarkan keadaannya. Yang pertama itu, Daud berhadapan dengan orang-orang yang membencinya. Ayat 2 dan ayat 19. Daud kesepian. Yang kedua ya, Daud kesepian dan menderita. Ayat 16. Kondisi Daud terdesak oleh karena musuh-musuhnya. Ayat 17. Dan yang keempat, sengsara dan mengalami kesukaran karena dosa. Itulah gambaran yang digambarkan Daud tentang dirinya ketika dia menulis Mazmur pasal 25 ini. Nah, dalam keadaan seperti yang saya jelaskan tadi, Daud ini berdoa. Dan isi doanya ini menarik, Bapak Ibu Saudara. Dia berdoa meminta Tuhan memberitahukan jalan-jalan Tuhan kepadanya. Dan bukan hanya meminta Tuhan memberitahukan jalan-jalan Tuhan kepadanya, tetapi dia juga meminta kepada Tuhan supaya Tuhan membawa dia berjalan di jalan Tuhan. Dengan kata lain, Daud meminta berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sering sekali saudaraku, kita itu berdoa meminta Tuhan menyertai kita dengan jalan kita sendiri. Tetapi Daud tidak. Dia meminta, dia berjalan di jalannya Tuhan. Dia meminta, dia bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan Tuhan yang berjalan bersama dengan dia, di jalannya dia. Tetapi dia meminta, dia bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Sering sekali kan kita itu, Bapak Ibu, sudah memilih jalan kita sendiri, terus kita paksa Tuhan untuk memberkati jalan kita, untuk berjalan bersama kita. Yang benar itu, Bapak Ibu Saudara, kita berdoa meminta kita berjalan bersama Tuhan. Nah,
Kita akan belajar bagaimana caranya supaya kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Saya catat di sini ada 4. Yang pertama, akui kita orang berdosa dan kita membutuhkan anugerah Tuhan. Ayat ke-7 dan ayat yang ke-11. Daud ini mengakui dosanya banyak. Dia orang berdosa. Pada waktu mudanya dia berdosa. Ya, akui segala dosa dan pelanggaran kita. Akui kita ini orang yang berdosa dan membutuhkan kemurahan Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita berjalan bersama dengan Tuhan? Rendah hati. Harus ada kerendahan hati untuk kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau saya baca ayat yang ke-9, nah di sini Daud berkata, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Ya, jadi Tuhan itu bisa membimbing orang yang rendah hati. Orang sombong nggak bisa dibimbing sama Tuhan. Ya, dan kalimat berikutnya berkata, ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Untuk kita bisa berjalan bersama Tuhan, kita harus memiliki yang namanya kerendahan hati. Sehingga Tuhan bisa membimbing kita, sehingga Tuhan bisa menuntun kita. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita bisa berjalan bersama Tuhan? Merindukan Tuhan. Kalau dalam ayat kelima, di situ ada kata yang ditulis oleh Daud, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Jadi sepanjang hari Daud itu menanti-nantikan Tuhan. Ini menunjukkan kerinduan yang besar akan Tuhan. Untuk apa? Untuk dia bisa mengalami pengajaran Tuhan. Nah, ini contohnya seperti Maria. Ketika Yesus berkunjung ke rumahnya, dia mengambil tempat yang terbaik. Dia duduk mendengarkan Tuhan sambil memandangi wajah Tuhan. Dia mendengarkan pengajaran Tuhan. Adakah kita hari-hari ini rindu mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita lewat khotbah, lewat firman Tuhan yang kita baca? Adakah selama ini kita merenungkan firman Tuhan? Adakah kerinduan akan Tuhan? Karena hanya orang yang rindu akan Tuhan yang bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Yang keempat, menghormati Tuhan. Kalau menghormati Tuhan di dalam tulisan Daud ini adalah takut akan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam ayat 12, Daud berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi hanya orang yang takut akan Tuhan yang bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Ada banyak kita meminta kita berjalan sama Tuhan, tetapi kita nggak mau memiliki takut akan Tuhan. Kita harus menghormati Tuhan, karena hanya orang yang menghormati Tuhan yang bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu Saudara, dari tulisan Raja Daud ini, berkat berjalan bersama dengan Tuhan. Yang pertama itu mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Ayat yang ke-7. Nah, kasih dan kebaikan Tuhan di sini bicara apa? Kita diampuni dari dosa yang besar. Kita ini banyak dosa, banyak pelanggaran. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan sucikan kita. Tuhan akan kuduskan kita. Tuhan akan ampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Dan Tuhan tidak mengingat-ingat lagi segala dosa dan pelanggaran kita. Ini berkat ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, diselamatkan dari segala kesukaran. Nah, ini berkat yang kedua ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita diselamatkan dari kesukaran. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-15 dikatakan seperti ini. Mataku terarah kepada Tuhan sebab ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Nah, kata di kaki masuk ke jaring itu bicara mengalami kesukaran, ya. Dan Tuhan mengeluarkan Daud dari kesukaran. Saudara, ikut Tuhan itu atau berjalan bersama dengan Tuhan itu bukan berarti tidak ada kesukaran. Ada kesukaran. Tetapi Tuhan akan mengeluarkan kita dari kesukaran itu. Ketika kita memandang wajah Tuhan, Tuhan akan menolong kita dari kesukaran itu. Itu berkat yang kedua. Berkat yang ketiga, menetap dalam kebahagiaan. Nah, ini keren. Menetap dalam kebahagiaan. Kalau kita lihat dalam ayat ke-13, Daud berkata begini. Orang itu sendiri, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, menetap dalam kebahagiaan, dikatakan oleh Daud. Ya, menetap dalam kebahagiaan. Artinya tinggal dalam kebahagiaan. Nah, ini bukan berarti nggak ada masalah loh. Bukan berarti nggak ada persoalan. Tetapi yang luar biasa gini, di tengah masalah, di tengah kesukaran, di tengah penderitaan, kita bisa tetap bahagia. Kita bisa tetap sukacita. Nah, ini yang luar biasa. Tuhan Yesus pernah berkata, damai sejahtera yang kutinggalkan kepadamu,
bukan seperti damai yang diberikan dunia. Damai yang diberikan Tuhan melampaui segala akal dan pikiran kita. Kita bisa tetap tenang, bisa tetap sukacita di tengah masa-masa yang tersulit yang kita alami. Karena apa? Kita tahu kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Kita ada di jalannya Tuhan. Berkat yang keempat adalah anak cucu diberkati Tuhan. Masih dalam ayat ke-13 dikatakan begini, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, anak cucu kita itu akan diberkati Tuhan. Daud, anak cucunya diberkati Tuhan. Kenapa? Karena dia berjalan bersama dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita, Bapak Ibu Saudara. Seperti biasa di akhir program ini, saya rindu berdoa bagi Bapak Ibu. Izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu. Mari saudara dikasih Tuhan, kita taruh tangan kanan kita di dada kita dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di akhir program ini, hamba doa bagi setiap umat-Mu dalam nama Yesus. Mereka yang menaruh tangan kanan mereka di dada mereka, jamah mereka, lawat mereka, dan berkatilah mereka dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita sudah berdoa, percaya kuasa doa. Mari alami kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tetap semangat, tetap sukacita. Salam sepakat.